Bocoran anime Tokyo Revengers episode ke-16. Bagian pertama melanjutkan episode sebelumnya. Baji Keisuke menceritakan awal terbentuknya Touman atau Tokyo Manji Gang. Cerita akan masuk ke kilas balik atau flashback, mengingat kembali sebuah perjalanan atau kisah yang merupakan awal dari sebuah insiden. Cerita dimulai dengan para founder atau pendiri Touman sedang melakukan perjalanan. Ada Draken sebagai wakil ketua yang memimpin di depan dengan motornya. Kemudian ada Baji Keisuke dan Kazutora dari unit penyerangan khusus yang juga mengikuti dengan motornya masing-masing. Disusul oleh Mitsuya sebagai kapten penjaga yang memboncengi Pachin, sang pembawa bendera. Semuanya berkendara dengan kencang ke tempat yang ingin mereka tuju. Dan jika kalian mencari ketuanya, dia berada jauh di belakang, sehingga yang lain harus menunggunya, sebab motor yang ia kendarai sangat lambat, karena hanya merupakan sebuah skuter. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Sano Manjiro alias Maiki. Berlanjut, Draken bertanya sampai kapan Maiki akan menggunakan skuter tersebut, dan dia meminta Maiki untuk membuang skuter tersebut dan menggantinya dengan motor sungguhan. Mendengar apa yang Draken katakan, Maiki tidak marah. Dia justru bercanda dengan mengatakan untuk tidak meremehkan motor kesayangannya tersebut, karena menurutnya itu merupakan model CB250T 50cc Hawk. Draken mengatakan sebuah informasi setelah dia mengatakan jika skuter Maiki dilihat dari manapun adalah sebuah rongsokan. Informasi pentingnya ternyata Maiki tidak mau menaiki apapun selain Fafum atau CB250T. Berlanjut di tengah perbincangan mereka tentang motor Maiki, sekelompok geng motor datang ke tempat tersebut. Selain menghina Maiki dengan skuternya, mereka juga bertanya dari area mana Maiki dan kawan-kawan berasal. Dan mereka juga mengatakan jika mereka tidak pernah mendengar tentang geng Tokyo Manji. Seseorang dari geng motor yang nampaknya penguasa wilayah tersebut mengatakan kepada Maiki dan kawan-kawan atau Touman untuk bermain rumah-rumahan di area mereka sendiri, jangan di tempat tersebut. Kemudian setelah itu, seseorang dari kelompok geng motor tersebut berjalan mendekat sambil membawa sebuah tongkat baseball. Dia mengatakan dia akan merusak skuter milik Maiki karena mereka sudah datang ke tempat tersebut atau wilayah mereka. Namun saat orang yang berjalan tersebut semakin mendekat, Maiki berkata mengancam bahwasanya dia akan membunuh orang tersebut jika orang tersebut menyentuh skuternya. Orang tersebut sedikit kaget, namun saat melihat sorot mata Maiki yang penuh dengan intimidasi, dia menghentikan niatan awalnya, kan dia merasa mungkin dalam bahaya. Namun untuk menutupi rasa malunya pada anggota gengnya yang lain, dia mengatakan, terserahlah, namun mereka akan membakar motor Maiki dan kawan-kawan jika mereka melihatnya muncul lagi di lain waktu di tempat tersebut. Berlanjut, Maiki, Draken, Mitsuya, Baji, Kazutora, dan Pachin berjalan meninggalkan tempat tersebut. Namun Baji dan Kazutora menyayangkan kenapa tidak langsung saja menghajar geng motor yang muncul dan mengganggu mereka. Menurut Kazutora, mereka semua terlalu lunak, dan Baji menambahkan jika itu semua disebabkan oleh Draken yang selalu melunakkan suasana, hingga akhirnya Maiki jadi sedikit lembut. Dan Kazutora kembali berkata, jika itu dia akan menghajar mereka semua menjadi bubur. Berlanjut saat mereka dalam perjalanan, ternyata minyak motor skuter milik Maiki habis dan harus didorong ke pom bensin terdekat. Karena tak mau repot, Maiki mengundi siapa yang harus rela hati untuk mengisi bensin skuternya. Dan berdasarkan undian, Baji yang terpilih dan mendapat sialnya. Masih berlanjut saat Baji membawa skuter Maiki yang kehabisan bensin, dia kembali bertemu dengan gerombolan geng motor tadi. Mereka mencoba menghancurkan skuter milik Maiki, namun Baji melindunginya dengan menggunakan tubuhnya. Sementara di tempat lain, anggota Touman yang lain sedang bersenang-senang di pantai, menikmati suasana, mandi, berlari di pantai, dan mungkin pemandangan yang asik-asik. Kembali ke tempat Baji dan skuter Maiki,
Baji berkata jika dia akan membunuh mereka semua jika mereka menyentuh skuter milik Mikey. Dan saat semua orang mencoba untuk mengeroyok Baji, seseorang muncul, dan orang tersebut adalah Mikey. Dia mengatakan jika dia lupa mengambil celana renangnya. Jadi dia tiba di tempat tersebut. Dan setelah itu, tiba-tiba menendang skuter miliknya tersebut dan terlempar dan terseret di tanah. Semua orang di tempat tersebut kaget melihatnya. Namun setelah menendang motor miliknya, Mikey mengatakan, apa yang sudah para geng motor pikirkan karena merusak benda berharga miliknya. Kau sendiri yang merusak skutermu, ujar salah satu anggota geng motor wilayah tersebut. Namun belum sempat panjang lebar dia berbicara, dia terbungkam dengan sebuah tendangan khas milik Mikey. Tendangan nuklir Mikey menghantam wajah lawan dan menumbangkannya. Mereka salah. Mereka kira benda berharga Mikey itu skuternya, padahal yang dimaksud Mikey adalah Baji Keisuke. Kembali ke cerita, Mikey meminta maaf pada Baji karena dia harus bersusah payah melakukan semua yang sudah sama-sama kita lihat untuk Mikey. Dia bertanya apakah Baji baik-baik saja dan apakah dia bisa berdiri. Karena orang-orang yang ada di hadapan mereka atau para geng motor minta dibantai, ujar Mikey. Kemudian kita melihat Mikey dan Baji Keisuke menghadapi gerombolan geng motor tersebut. Dan sejak saat itu, kekerenan Mikey tidak tertandingi, ujar cerita Baji dengan kilas balik. Cerita berlanjut lagi, masih dalam flashback di tanggal 13 Agustus tahun 2003. Kazutora membawa Baji berkendara menggunakan motor miliknya. Baji menanyakan kemana mereka akan pergi. Kazutora menjawab jika ulang tahun Mikey sebentar lagi dan mereka harus memberikan hadiah pada Mikey, sebuah CB250T. Baji kembali bertanya jika tidak ada yang membawa atau memiliki Vapum atau CB250T. Namun Kazutora mengatakan untuk jangan khawatir. Setelah itu mereka tiba di sebuah toko, lebih tepatnya toko motor, yang di dalamnya ada CB250T. Dan Kazutora mengajak Baji untuk mencuri motor tersebut bersamanya. Baji tidak setuju dengan apa yang Kazutora rencanakan, karena Mikey tidak akan senang mendapatkan motor impiannya dengan cara seperti itu. Namun kembali Kazutora mengatakan jika mereka tidak perlu memberitahukan Mikey cara mereka mendapatkan CB250T. Karena menurutnya untuk anak-anak sekolah seperti mereka tidak mungkin mendapatkan sebuah motor jika tidak diberikan oleh orang lain atau para senior mereka. Untuk itu mencuri adalah pilihan satu-satunya. Sebuah pesan buat kalian ya, Le. Diingatkan, ini tindakan kriminal dan salah. Jadi ini hanya cukup kita tonton, tapi tidak untuk diikuti atau ditiru. Oke? Kembali ke cerita. Kazutora meyakinkan Baji dengan sebuah pertanyaan. Kau ingin melihat Mikey tersenyum kan? Ini adalah motor yang selalu ia kagumi, ujarnya. Dan akhirnya dengan terpaksa Baji mengikuti Kazutora yang membawa sebuah tang baja besar. Mereka lalu menyelinap masuk ke dalam toko motor yang sudah mereka targetkan karena ada CB250T di dalamnya. Setelah mereka berhasil masuk, mereka menuju ke motor yang mereka incar. Meski tidak baru, namun CB250T tersebut sangat keren menurut keduanya. Dan Baji sampai terbayangkan jika Mikey mengendarai motor tersebut, dia tentu akan terlihat keren. Keduanya melanjutkan aksinya. Kazutora menggunakan tang baja besar untuk memutuskan rantai yang digunakan sebagai pengaman motor. Dengan upaya keras, akhirnya mereka dapat memutuskan rantai dan mencoba membawa pergi motor CB250T tersebut. Yang membawanya Baji, sementara Kazutora sudah pergi duluan dan berencana menunggu di luar. Namun belum sempat Baji meninggalkan toko atau TKP, seseorang muncul sambil membawa sebuah kunci Inggris besar. Baji sedikit takut. Orang tersebut juga mulai bertanya apa yang dilakukan pencuri di tokonya. Dan ternyata
Baji Keisuke mengenali orang tersebut, dan sebaliknya orang itu pun sama. Keisuke, ujarnya. Dan Baji juga menyebut nama orang tersebut sambil terbata-bata karena takut dan gugup. Shinichiro-kun, ujarnya. Kenapa kau ada di sini? Ujar Baji bertanya. Dan Shinichiro menjawab, itu karena toko tersebut adalah miliknya. Belum selesai mereka berbicara panjang lebar, seseorang muncul dengan cepat dari arah belakang Shinichiro. Sambil membawa tang baja besar, dia melompat dan bersiap memukul kepala Shinichiro. Baji tidak sempat mencegahnya, sehingga pukulan keras mengenai bagian kepala atau tengkuk Shinichiro. Dia langsung tumbang dan terkapar di lantai. Baji berlari ke arah Shinichiro dengan Kazutora yang berada di belakangnya. Sementara itu Kazutora meminta Baji pergi meninggalkan tempat tersebut bersamanya. "Apa yang kau lakukan?" ujar Baji. "Aku tidak punya pilihan. Dia sudah melihat wajahmu," ujar Kazutora. Sambil menangis dan bersimpuh di hadapan Shinichiro yang tak bergerak, Baji berkata, jika orang yang sudah Kazutora pukul dengan tang baja besar hingga akhirnya terkapar dan sepertinya kehilangan nyawanya adalah Shinichiro, dan dia adalah kakak Maiki. Kazutora tidak percaya dan tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Karena ingin melihat Maiki bahagia, dia ingin menghadiahkan Maiki sebuah motor CB 250T, dan untuk itu dia mencurinya. Kemudian berujung pada sebuah pembunuhan kepada pemilik toko, dan orang tersebut adalah kakak Maiki. Hal tersebut membuat Kazutora merasa terpukul dan dia menangis. Bukannya menyesali perbuatannya, dia justru menyalahkan Maiki. Untuk hal tersebut dia akan membunuh Maiki, ucapnya. Baji sampai terkejut melihat respon Kazutora atas apa yang terjadi. Dan setelah itu polisi datang dan menangkap mereka berdua. Di saat dibawa oleh polisi, Maiki muncul dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi sebenarnya. Baji hanya bisa menangis dan memandangi Maiki, karena kita tahu kakak Maiki terbunuh karena perbuatannya dan juga Kazutora. Dan hari itu, Baji Keisuke, Kazutora dan Maiki berpisah. Kembali ke cerita, di masa saat ini, Takemichi mengingat perkataan Maiki tentang kakaknya yang telah meninggal. Dan penyebabnya adalah Baji dan Kazutora. Dan diungkapkan dengan sebuah pernyataan Baji jika dia tidak dipenjara karena Kazutora yang melindunginya. Takemichi berkata dalam hati jika Baji sejak awal berada di pihak Kazutora. Baji tidak meninggalkan Touman di bawah tekanan apapun. Di tempat tersebut kita juga melihat Hanma. Dia meminta Takemichi menyampaikan sebuah pesan. Jika pertempuran antara Touman dan Valhalla akan terjadi 1 minggu dari sekarang, tepatnya pada tanggal 31 Oktober. Cerita berlanjut dan berpindah ke Takemichi yang saat ini di kamarnya, memikirkan jika ternyata Baji sejak awal adalah musuh. Dan pertarungan atau pertempuran Touman melawan Valhalla akan terjadi seminggu lagi. Jadi sangat mustahil untuk membawa Baji kembali sesuai permintaan Maiki dengan waktu yang tersisa. Dan Takemichi hanya bisa menangis. Dan keesokan harinya, saat Takemichi berjalan, dia bertemu dengan seseorang yang ternyata itu adalah wakil kapten divisi pertama Touman. Dan dia juga orang yang sebelumnya Baji hajar sampai tak berdaya sebagai bukti kesetiaan pada Valhalla. Orang tersebut adalah Matsuno Chifuyu. Dia mengatakan pada Takemichi jika Baji bergabung dengan Valhalla untuk sebuah misi. Dia ingin membongkar rencana dari Kisaki Teta. Widih, bakalan keren duet dua orang ini pastinya. Nah, Leo, seperti itu kira-kira bocorannya. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.